Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ahli bait di rumah ini beserta seluruh keluarga. Hormat yang sama kepada orang-orang tua kami, para penasihat, para asatidz, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir dalam acara kita pada sore hari ini, peringatan Maulidur Rasul. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan kita bersalawat, kita berharap dan bermunazat Allah jadikan kita umat Rasulullah yang mendapat syafaatil yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibunda yang dirahmati oleh Allah, saya pun mungkin baru kali ini berada di majelis ta'lim ini. Mohon izin Ustaz Haji Aman Syah Sinaga, ini merupakan senior saya. Ini saya orang barunya di Rantu ini, Bu. Baru 3 tahun saya di Rantu ini. Saya asli orang Kitalabura, Pinang Lombang. Nama saya Muhammad Thayyibin Munte. Saya bermarga Munte saya. Ibarat Pak Pantun berkata, ikan lele di dalam kaleng, cuma marga Munte lah yang ganteng. Kata Pak Ibu. Ada Munte sini, Pak? Oh, Mak. Salamnya aku langsung, Pak. Jadi saya tinggal di Perumahan Azhara dekat Unipa. Umur masih 28 tahun. Istri masih 1. Jadi itu saja perkenalan kita. Maulidur Rasul adalah peringatan yang di setiap tahun dilaksanakan umat Islam. Umat Islam itu merayakan ini, niatnya cuma satu, menambah kecintaan kepada Rasulullah. Tak ada lain dan tak bukan. Meskipun ada orang mengatakan tidak boleh, tidak ada dilakukan oleh Rasul. Betul, tidak ada Rasul itu melakukan. Tapi setidaknya inilah cara kita untuk menambah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon izin Bapak Ibunda, bukan mengajari ikan berenang atau kuda berlari, setidaknya kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Rasul itu, Ibu, lahir itu dalam keadaan yatim. 2 bulan lagi dalam kandungan sudah ditinggalkan ayahnya. 8 tahun sudah ditinggalkan omaknya, Siti Aminah. Jadi itu dia yatim piatu. Kenapa dibuat Allah seperti itu posisi Muhammad? Dia itu kan manusia terbaik. Adalah Nabi terakhir. Kenapa diuji dengan diwafatkannya ayah dan ibundanya? Supaya manusia ke depannya dan sampai sekarang jangan terlalu berputus asa dengan posisi orang tua yang tak ada. Jangan terlalu merasa bersalah mengatakan Allah itu tak adil karena orang tuanya tak ada. Tidak. Yatim piatu itu bukan menjadi hambatan untuk menjadi orang beriman, untuk menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul itu tinggal dengan siapa? Dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Disitulah Rasul diajarkan bagaimana mengembala kambing, bagaimana berdagang, sehingga dapat gelar Al-Amin itu dapat dipercaya.
Semua orang yang berbisnis kepada Rasulullah, berdagang kepada Rasulullah, semua yang berhubungan langsung kepada Rasulullah, satu pun tak ada kecewa Bapak Ibu Bunda. Ada orang kan berdagang murah dagangannya, tapi tidak bagus barangnya. Ada bagus barangnya, belum tentu murah harganya. Ada. Tapi Rasulullah itu sudah bagus barangnya, harga yang dijualnya pun alhamdulillah baik. Maka Bapak Ibu Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah juga dikatakan basyarun la kal basyar. Rasul itu manusia biasa, tapi tak seperti manusia biasanya. Ini ku ingatkan Bapak Ibu, Rasul itu di dalam sejarah hidupnya tidak pernah dia menguap sekalipun, Pak. Tahu Ibu menguap kan? Mengangak mulut kita. Rasul itu tidak pernah begitu. Itulah luar biasa. Dibandingkan kita sudah berapa ribu kali kita menguap selama hidup ini, Pak. Coba hitung-hitung, tak terhitung lagi. Apalagi ketika wirid Yasin, oh Tuhan. Balaga waktu, balaga. Kaki kiri kawan satu lagi, balaga. Maka mohon maaf, Rasul itu selama hidupnya, dia itu mengantuk tidak pernah. Lalu Rasulullah itu juga begitu pandai menjaga perasaan orang. Mana buktinya? Rasulullah itu pernah makan korma dengan beberapa kawannya. Ada satu buang angin Bapak Ibu. Tercium buang angin itu. Rasulullah juga mencium bau itu. Tapi sahabat berkata, ya Rasul, siapa nanti yang berwudu, berarti itulah yang buang angin tadi. Kawan ada udah pucat mukanya. Ketawa Rasulullah. Siapa yang makan korma, kata Rasulullah, maka berwudu semuanya, termasuk saya. Ayo, wudu kita, wudu katanya. Kawan yang satu, ya Rasulullah, kalau kita berwudu semuanya, tak ketahuan siapa yang buang angin nih, katanya. Itulah tujuanku, kata Rasulullah. Itu tujuanku, supaya pandai ku jaga perasaan kawan. Tak terbuka aibnya. Sehingga berwudu semuanya. Kawan yang tak buang angin ini sudah dendam dia. Sudah merasa, oh Rasul ini tidak enak. Masa semua berwudu yang makan korma. Begitulah indahnya hati Rasul itu. Rasul itu betul-betul bersih hatinya. Tak ada dongki ilmu. Tak ada iri. Tak ada sombong. Tak ada takabur sedikit pun kepada siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kemuliaan Rasulullah. Rasul juga punya keringat. Kita juga punya keringat. Rasul juga punya air liur. Kita juga punya air liur. Tapi Rasul itu keringatnya dibuat sahabat itu jadi parfum. Ada menampung, Bu, Pak. Ditampung keringatnya itu, saking wanginya, dibuat orang itu jadi parfum. Coba bandingkan dengan keringat kita, Pak. Kurasa tak terbanding. Oh, Bu, pulang mengegrek uak ni, pulang dari ladang, coba tampung keringat ni, kayak mana baunya? Tidak ada wanginya sikit pun itu. Tidak selera makan, kata. Sedangkan di gym dan selera makan, konon dibuat ke baju, ya kan? Maka Rasulullah itu punya air liur, air ludah. Entah pun kurang. Ini baterainya saya rasa ini. Entah. Baik, kita lanjut Ibu. Apa yang didongat itu adalah bukan kan? Putus-putusnya itu tak hapus itu kira-kira. Jadi Bunda dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, Rasul itu juga punya air liur. Sejarah membuktikan ludahnya itu bisa jadi obat. Digigit kalajengking sahabat, dioleskannya air liurnya itu ke tangan sahabat. Beda dengan kita, mohon maaf, maka semua itu diciptakan Allah. Karena betullah Allah memberikan kepada Muhammad uswah sebagai contoh bagi manusia.
Maka Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, sudah dibacakan qori kita tadi, qari'ah kita tadi. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terletak kepada sosok Muhammad sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik, sebagai panutan, sebagai yang bisa menuntun kita menuju lebih baik, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu sudah dia punya keluarga. Sudah tadi kita bagaimana mengetahui Rasul itu mengembala kambing. Rasul itu ada juga keluarganya, Bapak Ibu. Bahkan 7 anaknya, 3 laki-laki, 4 perempuan. Istrinya alhamdulillah banyak, 11. Tapi yang 11 itu, Pak, satunya yang muda itu, janda-janda tuanya yang diselamatkan itu. Kok memang mau membagi cinta bapak mencari bini kedua? Banyaknya janda-janda tua di Sigambal ini dulu selamatkan. Kok memang mau? Kan begitu. Rasul itu bukan perkara gadisnya, menyelamatkan kehormatan perempuan. Ada seseorang janda tua diselamatkannya bukan karena nafsunya. Bahkan dikatakan, kalau mau memang untuk membagi cinta mencari bini kedua, harus lebih tua 2 kali lipat daripada istri pertama. Kalau bini pertama 40 tahun, carilah yang 80 tahun. Kurasa tak mengamuk lagi uak perempuan itu. Anak pun menanya sama uak perempuan, "Oma, di mananya ayah, mak, tempat nenek?" Bukan enak jawabannya. Maka mohon maaf. Maka Rasul itu bukan sembarang. Menikah 1, 2, 3 itu bukan sembarang. Bahkan istri Rasul pertama adalah janda. 40 tahun umur Khadijatul Kubra. Sedangkan Rasulullah berumur 25 tahun. Jarak 15, Bapak Ibunda. Lebih tua. Tapi Khadijatul Kubra ini janda kaya raya. 2/3 kota Makkah itu punyanya. Bayangkan Bapak tuh, tanah yang begitu luas, Ibunda. Semua dikorbankannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau engkau kurang biaya di dalam berdakwah, ini ada hartaku, aku ikhlas habis. Tahu ibu kayak mana Khadijah itu ketika meninggal dunia? Dia itu ibu 83 tempelan bajunya. Saking sederhana. Bayangkan Bapak itu. Saking sederhananya 83 tempelan Bapak Ibunda yang dirahmati oleh Allah. Coba aku perhatikan baju ibu ini dari tadi, tidak ada yang bertempel ku tengok. Koyak jahit, begitulah Khadijah. Maka kita tiru bagaimana kehidupan Khadijah. Apa yang dapat kita ambil hikmah? Sifat qanaah. Dia itu tak mau memaksakan kehendak Bapak Ibunda. Hidupnya itu apa adanya. Walaupun dia kaya, dia itu tak mau mewah-mewah. Sekarang banyak kita tengok keluarga sosialita, tapi ditengok dompetnya menderita. Kok gaya tidak tolak. Banyaknya nenek-nenek setelannya kandas, Bu. Oh, udah nenek-nenek bodak tobal. Oh, tidak tahu dia udah dokat Ijrail sama dia. Mohon maaf. Maka Khadijah tu qanaahnya luar biasa. Maka kuajarkan Ustaz, qanaah tu sama istriku. Pernah kami satu ketika 2020. Itu kan masa Covid itu, Pak. Jadwal maulidku hampir 40 batal semua. Rupanya biniku ini sudah dikali-kalikannya yang 40 itu. Jangan kau kali-kalikan, ku bilang. Ku gandeng tangannya terus, Bu. Kemana-mana ku gandeng tangan. Lek tetap romantis, walaupun susah masa itu. Lek tetap qanaah kita ya dek, ku bilang. Jangan kita paksakan hidup ni, ku bilang. Tetap ku pegang dia. Kasujui aku pegang, ke Indomaret ku pegang. Karena sompet ku lopas ini, diambilin di sujui itu, makanya ku pegang saja di bagi. Lopas lubang indah. Kemohon maaf. Maka hidup ni kalau menirukan Rasulullah, Rasul itu sederhana mungkin. Rasul itu pernah mengondah solat subuh, Bapak Ibunda. Mau solat subuh ditanyanya Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, ada lagi enggak makanan kita?
Kalau tidak ada supaya puasa. Aisyah mengatakan, mohon maaf ya Rasulullah, memang tidak ada belum makanan kita saat ini. Biarlah puasaku menuju sholat subuh. Dia tahu, itulah sederhananya. Oh, luar biasa. Ujian betul-betul diberikan Allah kepada Muhammad. Diganjal Muhammad dan ibu dan bapa, perutnya itu pakai beberapa batu. Sehingga solat terdengarlah gesekan batu itu didengar sahabat di belakang. Muhammad cuma mengatakan, tidak ada masalahku. Dia itu tidak mau umbar-umbar masalah. Dia tidak mau buka-buka aibnya sendiri. Maka Rasul itu sudah meyakini, karena sangguplah aku, makanya diberikan Allah cobaan seperti ini. Itulah dalam Al-Quranul Karim, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kau kuberikan cobaan, kata Allah, karena kau sanggup. Maka semua cobaan ini beda-beda kita ini Bapak. Ada masalah anak, ada masalah mertua, ada masalah ekonomi, beda-beda masalahnya. Sudah tahu kita masalah itu ada, jangan kita buka-buka kepada orang lain masalah itu. Terkadang Pak, yang mendengar masalah awak belum tentu orang itu sudih mendengarnya. Belum tentu orang itu mau mencari solusi masalah kita. Adanya begitu sonang dia menengok awak susah. Ada susah dia menengok awak sonang. Itulah sering kita dengar SMS. Memang sudah terganggu nikmat hujan ni, jadi ibu fokus suaraku ini. Sudah hujan datang rahmat Allah, datang lagi speaker yang putus-putus dikit-dikit, dengar-dengar kena bagus-bagus ya. Maka Rasul itu ditempah Allah dengan kesederhanaan luar biasa. Maka ini sebagai motivasi hidup kita supaya kita tetap kuat apapun yang diberikan Allah cobaan. Bapak Ibunda yang dirahmati oleh Allah, lalu Rasulullah sedikit pun tidak pernah menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Rasul itu sudah dijamin Allah masuk ke dalam surga. Rasul itu adalah maksum, terhindar dirinya daripada dosa dan kesalahan. Tapi ditengok Aisyah, Bapak, kenapa ya Rasulullah sampai bongkak kakimu melaksanakan solat itu katanya. Sampai mau hendak solat subuh lah azan berkumandang, belum lagi siap kau solat tahajud itu ya Rasulullah. Kenapanya begitu kali? Sudah dijamin Allah kau masuk ke dalam surga. Kenapa pula kau sempat begini? Sangkin engkau rendahkannya dirimu di hadapan Allah. Lalu Rasul mengatakan, walaupun sudah dijamin Allah aku masuk ke dalam surga, tak ada yang perlu kau sombongkan di hadapan Allah. Kita Pak, bagaimana dengan solat kita? Ibu, solat kita terkadang pakai surat langganan, dorla qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Di al-kafirun ini pundurnya macet ini Pak. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Dengar anaknya pula sekolah agama, hafal dia juz 30 itu. Omak kenapanya pula balik omak aku yang membaca al-kafirun ini? Lakum kan nama kata lakum dinukum waliyadin. Maka mohon maaf, maka untuk memperbaiki solat itu salah satu ketumakninahan harus ada dalam hidup. Tumakninah itu jangan buru-buru, jangan membalap-balap. Maka diingatkan bapak ni tadi, solat kami ni ke mananya Ustaz? Salah satu terbaik solat itu adalah dengan tumakninah. Tumakninah itu berat. Kalau solat jamaah kita okey, dapat tumakninahnya. Bagaimana dengan solat sendirian? Disitulah nanti sambil memasak, disitulah sambil menggosok, disitulah sambil menyuci. Apa yang tak membalap? Kadang mohon maaf Pak, Bapak Ibu, lupa awak terkadang rakaat keberapa dia. Sangkin membalapnya. Maka di situ kan ada sujud syahwi kalau kita salah. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Maka Rasul itu dalam sejarah ada seorang pemuda di sampingnya solat, sudah salam sampai 3 kali disuruh Rasul. Kenapa? Karena tak ada tumakninahnya sedikit pun.
Bagaimana ruku itu kalau kita mazhab Imam Syafi'i itu kan 3 kali kita baca bacaannya. Bagaimana sujud itu? Kata ulama dilamakan ketika sujud terakhir. Berdoa di dalam qalbu. Salah satu makbul doa itu ketika kita berada dalam keadaan bersujud. Ini terkadang laki-laki ni beda-beda solat ini. Ada Persija, Persatuan Solat Jumat aja. Jumat aja lama roya. Ada lebih parah PSDS, Persatuan Solat 2 kali setahun, Idul Fitri dengan Idul Adha. Pas dah 2 kali setahun ni. Lainnya tu nak pernah kamu sujud. Itu pun gara-gara sarung baru dia. Dirayu bininya, "Oh bang, mau sarung apa kau bang? Mangga ku ini ambasan kedondong ku siapkan." Assalamualaikum sholat. Sab gajah duduk terlungkap tengkurap semua ku siapkan. Assalamualaikum sholat. Maka mohon maaf, Rasul itu sudah dijamin Allah masuk ke dalam surga, tapi solatnya tetap terjaga dan tetap tumakninah di hadapan Allah. Maka sudah kita ketahui bagaimana tartibul kalimat di dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau memang mau dapat pertolongan dari Allah, maka sembah dulu baru minta. Kepadamulah aku menyembah ya Allah, dan kepadamu aku meminta pertolongan. Sekarang terbalik Pak, terlalu banyak meminta pertolongan tapi menyembah tak mau. Baru lagi yang sekali dia solat sudah 2 lembar permintaannya. Solat maghrib, habis solat itu yang banyak permintaan. Sehatkan aku, panjangkan umurku, mudahkan rezeki keluargaku. Ku ingatkan Bapak Ibunda, coba tanya diri kita masing-masing, lebih banyak doa kita urusan akhirat atau urusan dunia? Ku tanya dulu Bapak Ibu. Lebih banyak doa kita urusan dunia atau urusan akhirat? Terkadang kita minta, ya Allah, husnul khatimahkanlah kematianku. Terkadang enggak nomor pertama itu. Apa nomor pertama? Okey, ampunkan dosaku. Dosa kedua orang tuaku. Tapi 2, 3, 4, 5 biasanya urusan dunia. Ya Allah, sihatkan aku. Panjangkan umurku. Mudahkan rezeki keluargaku. Sihatkan lakiku. Anakku raihkan cita-citanya. Urusan dunia. Tapi coba kita balik dulu ke depannya. Lebih banyaklah urusan akhirat daripada urusan dunia kita minta kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang soleh dan soleha. Itu kan urusan akhirat. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku penolongku nanti di alam kuburku. Ya Allah, husnul khatimahkanlah aku. Jauhkan aku dari siksa kuburku kelak nanti ya Allah. Maka rubah dulu doa itu, lebih banyak akhirat daripada dunia. Maka banyak orang salah tafsir doa itu Bapak Ibunda. Maka terkadang Allah itu tahu yang kau minta itu lebih banyak yang sia-sia. Yang kau minta itu lebih banyak masalah dunia. Dunia itu kan sia-sia. Dunia itu kan fana. Dunia itu kan sebentar. Tapi tidak pernah kau minta masalah yang kokal. Tidak pernah kau minta masalah yang tetap akan ada, yaitu akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak, memperbaiki solat itu pertama, tumakninah. Yang kedua, maunya mengerti lawak apa yang kita baca. Seminimal mungkinlah Al-Fatihah itu tahu apa artinya. Supaya kita mengerti apa sebenarnya tujuan solat itu. Tujuan solat itu tak lain dan tak bukan mengadukan semua kepada Allah. Solat itu kan Al-Fatihah itu rata-rata doa. Ihdinas syiratal mustaqim. Doa kita kepada Allah. Tunjuki aku ya Allah jalan yang lurus. Bahkan diduduk di antara 2 sujud Bapak Ibu, itu 8 permintaan kita kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunkan aku, warhamni, kasih aku. Yang ketiga, yang penting ini, wajburni, tutupkan aibku. Kita ini semua punya aib. Maka aku bilang pahit-pahit sama biniku, jangan coba-coba kau buka aibku, aku bilang. Jangan kau buka-buka kesalahanku kepada orang lain. Sempat kau buka, enggak diundang orang kita, habis job kita, aku bilang.
Kau buka hendak diundang orang lagi di Cigambal, Ustaz Aman saya nggak yakin lagi dia sama aku bilang. Maka jangan kau buka-buka itu aku bilang. Maka mohon maaf Pak. Ulama itu mengatakan dari ujung kaki sampai ujung rambut, kita ini adalah manusia yang kotor. Mana buktinya rambut ada kotoran, betul Bu? Katombe. Ada lagi zaman dulu ada kotoran rambut yang sangat-sangat tren, kutu. Kan zaman dulu itu kutu, maunya melangkut-langkut kutu itu dah. Yang turun ke bawah mata, ada enggak kotoran mata, Pak? Ada. Turun ke hidung, ada enggak kotoran hidung? Ada. Turun ke telinga, ada enggak kotoran telinga? Sampai kotoran kuku pun ada. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kita ini manusia kotor. Kalau sudah sadar kita manusia kotor, untuk apa kita buka-buka kotoran orang lain? Ini mohon maaf. Apalagi nanti ketika wirid Yasin, Pak, adanya laki-laki itu yang jahil itu, yang main-main beribadah. Ketika tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dekat dapur terciumnya kacang hijau. Kacang hijau yang dah supaya kuat-kuat. La ilaha. Lo masa, Bu? Udah tahu pula makanan dia kacang hijau. La ilaha. Di mukanya aib orang. Apalagi perempuan, oh hendak tolak. Yang banyakan nanti Bu yang membuka aib itu Pak. Mohon maaf. Ada nanti ditengoknya rumah besar. Pegawai dua-dua. Minimallah penghasilan 10 juta ke 15 juta. Sangguplah dia jangan mengkasih kacang hijau. Oh Tuhan. Sanggup dia Pak. Ku tengok kacang hijau itu lebih banyak lagi kuahnya daripada kacang. Baronang-ronang kacang itu lagi. Mohon maaf. Mohon maaf. Yang sakitnya dirasa, udah dihina, ambilkan dulu plastik. Oh Tuhan, membungkus pulanya. Udah dihina, dibuka air, mengambil plastik pula, botollah Columbus. Kelompok omak-omak pembungkus. Maka kalau ada menumpurkan rewang, banyak daging habis, ayam habis, itu Columbus. Omak-omak anggota rewang, omak-omak kelompok pembungkus itu. Maka ibu hati-hati. Aib, jaga aib suami kita. Ada 2 istri Nabi yang dimurkai oleh Allah. Siapa dia? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Yang 2 ini kenapa? Karena selalu menjelek-jelekkan lakinya di depan anaknya. Kan'an, tidak bagus ayahmu itu. Dia itu beriman bukanlah yang baik itu beriman. Allah itu tidak betul kata omaknya Kan'an. Wahilah dan wasilah. Maka mohon maaf. Maka mohon jangan buka-buka aib laki kita di depan anak. Adanya itu begitu disama-samakannya anaknya sama ayahnya. Bau anaknya, malas anaknya solat, malas kamu sujud. Kau memang paslah kepada ayahmu. Pas kayak ayahmu. Ayahmu pun dulu kayak kau lah pas. Jangankan ajan, komat pun tak pernah ayahmu bertabrak. Habis disama-samakannya Pak. Ayahmu dulu kayak kau lah. Baunya muap-muap bertabrak muap. Ayahmu dulu kayak kau lah. Oh, mak disama-samakan. Ayahnya payah di belakang ditengoknya. Kaulah kalau sudah ayah yang takut sama bini, diam saja itu Pak. Diam saja. Tidak sanggup dia lagi pula. Ku jawab nanti habis malarat aku dibuat ini begini. Diam saja dia. Maka mohon maaf. Maka ibu jangan buka-buka aib laki kita di depan anak kita. Apalagi nanti kalau sudah bertengkar. Biasanya perempuan itu mengadu bukan kepada Allah, tapi kepada anak. Dibariskannya anaknya. Onam, inilah tidak tahan omak lagi sama ayahmu. Inilah omak mau pergi. Kamu mau sama omak silahkan, mau sama ayahmu silahkan. Tidak tolak omak lagi sama ayahmu. Udah dari dulunya omak tidak cinta sama ayahmu. Omak dijawab anaknya. Dari manalah mak jalannya omak tidak cinta sama ayah? 5 orang kami anak mama dah katanya. Dari manalah pulaknya jalannya tidak cinta dia? Maka mohon maaf. Maka jangan mengadukan buruknya suami, buruknya istri kepada anak. Sehingga anak itu nanti bukan menyayangi ayahnya, tapi membenci ayah dan ibundanya. Maka hati-hati perkara aib ini. Maka kata Rasul, man syatara muslima syatarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa manusia yang menjaga aib saudara muslimnya, maka Allah akan jagakan aibnya di dunia bahkan di akhirat. Maka mohon maaf Pak, kita ini semua punya aib. Yang bercakap ni ada aibnya.
Yang bapak dulu ada aibnya, ibu juga ada aibnya. Maka alangkah dibenci Allah kita ketika kita pula yang membuka aib orang. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berada dalam kebaikan. Maka Rasul itu tak mau membuka-buka aib keluarganya. Rasulullah itu sudah dari dulu mencintai kita. Walaupun kita belum diciptakan oleh Allah, walaupun kita tak jumpa dengan Rasulullah, tapi pernahnya Bu, ingatnya kita dah. Pernah. Satu ketika di daerah Taif inilah Rasulullah itu dilempar pakai kotoran unta. Daerah Taif inilah Rasulullah dicaci maki, dihina, direndahkan, sampai Jibril datang kepada Muhammad. Ya Muhammad, ada doa yang selama ini kau simpan, kau minta doa itu kepada Allah. Ketika sudah kau minta doa itu kepada Allah, bila perlu kuturunkan gunung Uhud ini, akan kuhantam daerah Taif itu, karena mereka semua tak mau mendengarkan dakwahmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, doa ini bukan untuk mereka, doa ini nanti untuk umatku. Yang mana umatmu ya Rasulullah? Aminu bi walam yarawni, yang tak pernah melihat wajahku, namun dia beriman kepadaku. Kitalah termasuk bapak ibunda. Ribuan tahun yang lalu Rasul itu sudah mencintai kita, menyayangi kita. Dia tak mau kita itu tersesat dalam kehidupan. Maka sudah dari dulu dia itu mencintai. Coba tanya dulu kita Bapak, sudahkah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita sebagai orang tua, sebagai yang dituakan, sudahkah kita menjalankan sunnah Rasulullah? Bahkan Rasulullah mengatakan, man shalla isnata asyrata raka'ah fil laili wan nahar bunya lahu bihinna baitun jannah. Ada sunnah Rasulullah. Barang siapa yang melaksanakan solat ba'diyah dan qabliyah 12 rakaat, istiqamah dia selama hidupnya, maka dikasih Allah nanti rumah istana di dalam surga. Yang mana aja itu Ustaz, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh. Siapa yang mengerjakan ini kata Rasul, maka di situ dibangunkan Allah rumah istana di dalam surga. Sunnah Rasul. Apakah kita sudah menyelesaikan ba'diyah dan qabliyah? Ada terkadang habis solat Pak di masjid pergi dia, tidak berzikir dia, tidak solat ba'diyah dia, sepele dia dengan sunnah Rasulullah. Jalan-jalan ke Siantar hingga sebentar ke Kota Baru, tunggu dulu sebentar, Ustaz lagi haus. Kau tengok bapak ini, enggak ada mengingatkan, minum Ustaz mau ikan. Istilah. Jadi ibunda yang dirahmati oleh Allah, maka kalau sudah tahu Rasul itu mencintai kita, bagaimana pula kita menumbuhkan cinta itu kepada Rasulullah? Salah satu kunci cinta itu kepada Rasulullah tak lain dan tak bukan menjalankan sunnah Rasulullah. Mohon maaf, yang sepele saja pun kadang kita tak kita jalankan sunnah Rasul. Minum nilah, terkadang berdiri awak minum Pak, pakai tangan kiri, mohon maaf. Sambil bercakap awak makan, mohon maaf. Bukan boleh mengajari, terkadang itu banyak kita langgar. Jangankan bapak ibu, terkadang saya pun salah satu kena di situ. Maka di sini saling mengingatkan kita. Maka Rasul itu salah satu juga yang dicintainya adalah umatnya. Tak mau dia sesakit syakaratil maut itu terjadi kepada umatnya. Maka disampaikannya kepada Jibril ketika dia menempuh syakaratil maut. Jibril sampaikan kepada Allah, jangan sesakit ini syakaratil maut dikasih kepada umatku.
Sayang betul aku kepada umatku itu dah. Tidak mau aku kalau betul-betul sakit orang itu. Karena kata Rasulullah ada 3 model sakaratil maut. Ada seperti tebasan pedang. Ada seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada seperti tetesan embun pagi. Maka mohon maaf Pak, ada kalanya dikala sujud dimatikan Allah. Oh, macam embun pagi. Lembut dimatikan Allah. Dalam keadaan beribadah dimatikan Allah. Tapi Bu, ada kalanya seperti kulit kambing dikuliti hidup-hidup. Lama matinya. Siapa dia? Salah satunya adalah Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk ini presiden pertama Turki yang merubah azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki. Dimurkai oleh Allah. Ketika dia sakaratil maut, tahu Bapak Ibu berapa bulan? 1,5 tahun lamanya. Bolak-balik naik turun, ruh itu mau lepas, dibalikkan Allah turun. Mau lepas, dibalikkan Allah turun. Tak lepas-lepas, 6 bulan lamanya. Sampai keluarganya pun sudah betul-betul mengadu kepada ulama. Ya ulama, tolonglah dulu sahabat kami ini, keluarga kami. Ketika mati tahu Ibu kayak mana hidupnya. Oh, ditanamkan di dalam tanah, indah diterima tanah, tak tolak bumi, diterbangkan Allah. Bolak-balik dimasukkan ke dalam tanah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cocok kau di tanah ini. Maka sejarah membuktikan Mustafa Kemal itu ditanam di atas tanah. 4.000 ton batu yang mengelilingi dia sampai sekarang masih bau busuk makamnya, Bapak Ibu. Ini sebagai bentuk supaya jangan sempat macam Mustafa Kemal awak. Jangan coba-coba menantang. Apalagi kalau sudah nan tua-tua ini awak, maunya beribadah sajalah. Jangan lagi menyalah-nyalah.